Selamat siang, berikut untuk pengujian inverter box panel 5000 watt 48 volt lengkap MPPT ATS plus softar sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor ordernya. Oke, langsung saja kita uji di sini. Sebelum saya uji dengan menggunakan beban, di sini saya akan lihatkan untuk settingannya terlebih dahulu ya. Di sini langkah pertama saya akan menyalakan MCB softarnya. Sebelum itu, di sini saya akan lihatkan untuk tampilan dalamnya ya. Di sini saya turunkan. Oke, di sini ada 3 buah fan, 1, 2, dan 3 di atas sini. Kemudian di sini ada MCB PV, MCB input, output. Kemudian di sini ada MCB baterai, di sini ada MCB softar, kemudian di sini ada trafo 5000 watt 48 volt. Ya, di sini langkah selanjutnya saya akan menyalakan inverternya dengan menyalakan atau on-kan MCB softar. Kemudian di sini MCB baterai saya on-kan. Kemudian di sini softar saya off-kan ya. Oke, kita ke tampilan awal. Di sini. Ya, di sini saya akan nyalakan inverternya. Ya, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk settingannya. Di sini di S1 sudah disetting di 43 volt, kemudian S2-nya di sini sudah disetting di 49 volt. Ada pula cara untuk setting LVD digital ini cukup mudah sekali. Kita cukup tekan saja seperti ini. Ya, setelah dia berkedip lalu kita bisa tambahkan ataupun kita bisa kurangi ya. Di sini di setting di 49 volt untuk settingan S2. Kita tunggu sampai berhenti berkedip dan secara otomatis dia sudah tersetting. Ya, di sini langsung saja saya akan turunkan tegangannya untuk lihatkan settingan S1 atau batas bawah dari inverter. Di sini saya turunkan. Oke, di sini secara otomatis inverter off. Ya, di sini saya akan naikkan lagi tegangannya untuk lihatkan settingan S2 atau kembali on-nya inverter ini ya. Oke, di sini secara otomatis inverter kembali on ya. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan ujikan juga untuk ATS-nya. Di sini ya. Di sini ada switch. Sini mode prioritas inverter, sedangkan yang hijau di sini adalah PLN. Oke, di sini saya akan menyalakan MCB inputnya. Ya, di sini adalah prioritas PLN. Ya, di sini saya akan ujikan kembali ketika di sini inverter off atau tegangannya turun.
dia secara otomatis berpindah ke PLN ya di sini. Dan di sini ketika tegangan kembali naik, dia secara otomatis berpindah ke inverter ya. Di sini kita akan ujikan untuk yang kedua, yaitu adalah prioritas PLN ya. Di sini kita tinggal ganti atau kita switchkan. Oke, di sini untuk prioritas PLN ya. Ya di sini saya akan simulasikan ketika PLN padam di sini. Jadi secara otomatis berpindah ke inverter, dan ketika PLN kembali on atau hidup kembali, dia secara otomatis berpindah ke PLN. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan ujikan beban. Di sini saya menggunakan beban blower, beban kompor listrik, dan juga beban pemanas. Di sini saya akan off-kan terlebih dahulu untuk inputnya. Kemudian di sini saya akan ujikan untuk MPPT ya. Sebelum itu saya akan nyalakan baterainya terlebih dahulu. Di sini saya nyalakan. Oke, di sini baterai sudah menyala. Kemudian di sini saya akan nyalakan PV-nya ya di sini, atau MPPT ya di sini. Kita bisa lihat di sini untuk MPPT-nya. Kita dekatkan. Ya di sini untuk settingan MPPT-nya kita bisa lihat ini, di sini ada tipe baterai. Tipe baterai di sini pengaturan, kita bisa pilih pengaturan tipe baterai. Di sini ada gel, lithium 4, kemudian di custom. Di sini kita bisa pilih, kemudian kita kembali. Di sini ada tipe baterai. Ya di sini ada pilihan auto 12 volt, 24, 36 dan 48 ya. Di sini adalah 48 volt. Kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan tegangan. Ya di sini adalah settingannya. Ya di sini tertera sampai kisaran 15 atau 16 volt ya. Dan di sini menggunakan sistem perkalian. Jadi kalau kita menggunakan sistem 48 volt, di sini tidak sampai 48 ya untuk angkanya atau settingannya. Di sini sampai 15 volt saja karena di sini menggunakan sistem pengalian. Di sini untuk settingan 48 di sini adalah perkalian 4 ya. Jadi di sini di 13,6 dikali 4, 13,6 kali 4 dan seterusnya ya. Di sini untuk perkaliannya dikali 4 untuk settingan 48 volt. Untuk 12 di sini tetap 12, untuk 24 dikali 2, 36 dikali 3 ya. Oke, kita kembali saja. Kita ke pengaturan beban. Di sini ada otomatis tutup, buka, serta atur tegangan ya. Di sini kita pilih yang buka saja. Di sini untuk atur tegangannya. Kita bisa lihat di sini low off. Ini juga sama menggunakan sistem perkalian ya. Di sini 11 dikali 4 berarti 44 ya. Kemudian di sini high on 13 dikali 4 ya. Oke. Kita kembali saja. Kita ke menu selanjutnya. Ke bahasa, di sini ada bahasa Inggris dan Indonesia. Kita bisa pilih yang bahasa Indonesia ya. Oke. Kita kembali. Sini kita ke menu kecerahan. Ya di sini ada durasi backlight. Di sini ada selalu on, nyala 3 menit dan 5 menit ya. Di sini kita bisa pilih sesuai dengan keinginan. Jadi kalau selalu on itu dia akan hidup terus untuk kecerahannya 3 menit, setelah 3 menit dia off. Kemudian 5 menit, setelah 5 menit dia akan off ya. Kita kembali, di sini ada kecerahan. Ini 52 ya. 52 di sini nanti bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada alamat RS485, di sini kami belum gunakan. Kita lewati terlebih dahulu. Di sini hapus data KWH. Di sini kita bisa setting ya, atau kita bisa pilih. Jika pilih ya, kita tinggal tekan saja ya. Kemudian di enter ya. Ketika tidak ya tidak usah dihapus. Oke, kita keluar di sini ke menu selanjutnya ya. Tadi kurang satu menu lagi. Di sini ada pengaturan jam di sini ya. Jadi saya settingkan. Kita kembali ke tampilan awal ya di sini ya.
Oke, sebelum itu saya akan ujikan untuk bebannya. Ya, di sini menggunakan prioritas inverter ya. Oke. Kita akan coba bebani di sini menggunakan beban blower. Mohon maaf, di sini outputnya belum kita on kan ya. Di sini kita on kan terlebih dahulu. Oke. Sini output sudah saya on kan. Kemudian kita akan bebani ya. Di sini menggunakan beban pemanas, beban blower dan juga beban kompor listrik. Kita uji dengan menggunakan beban pemanas terlebih dahulu di sini. Oke, di sini menggunakan beban pemanas terbaca hingga 500-an watt lebih. Kemudian saya ganti dengan menggunakan beban blower. Ini satu buah blower terbaca 1400, saya tambah lagi. Ya, di sini menggunakan beban pemanas terbaca hingga 3300, saya tambah lagi. Beban blower 4800 ya, di sini saya tambah. 4900 saya tambah lagi. 5100 sampai 5200 saya tambah. Ya, ketika di tegangan 5200-an watt lebih, inverter off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, di sini inverter sudah hidup kembali, dan di sini saya akan ujikan ketika kita menggunakan prioritas PLN ya. Di sini prioritasnya masih inverter, kita coba dulu atau kita ujikan. Di sini saya off-kan terlebih dahulu ya PV-nya. Kita coba untuk pengujiannya ya. Di sini kita ubah untuk prioritasnya. Sebelum itu saya akan on-kan terlebih dahulu input PLN. Di sini kita ubah. Oke, di sini sudah saya ganti ya untuk prioritasnya. Kita uji. Ya, di sini bisa ya untuk PLN-nya. Kemudian di sini ketika PLN ini padam, ya dia secara otomatis akan berpindah ke inverter ya. Di sini kita bisa lihat akan berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini kembali on, ya dia secara otomatis langsung berpindah lagi ke PLN ya. Di sini tanpa ada kendala untuk perpindahannya dari PLN ke inverter ya di sini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.